Yang harus dihindari saat tes wawancara. Ketika mengikuti tes wawancara, banyak hal yang dinilai oleh pewawancara, diantaranya adalah cara berkomunikasi dan sikap, tidak hanya menilai soal skill apa yang kita miliki. Sehingga sangat penting untuk menghindari melakukan dan mengatakan hal-hal yang bisa membuat pewawancara tidak memilih Anda. Kali ini saya ingin membagikan hal-hal apa saja yang harus dihindari saat melakukan tes wawancara. Nomor 1, saya sangat menginginkan pekerjaan ini. Mungkin kita bermaksud untuk menunjukkan keinginan kuat kita, akan tetapi mengatakan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kita putus asa. Zachary Painter, yang merupakan penasihat karir dan manajer perekrutan resumegenius.com, mengatakan bahwa putus asa tidak baik dalam konteks apapun. Painter menjelaskan, kita harus melihat percaya diri, kompeten, bukan putus asa. Sebaiknya yang harus kita katakan adalah, saya sangat senang dengan wawancara ini dan saya menantikan diskusi lebih lanjut mengenai posisi ini. Nomor 2, apakah posisi ini memberikan tunjangan? Banyak pelamar membuat kesalahan dengan menanyakan hal ini terlalu cepat. Sebaiknya ajukan pertanyaan mengenai bagaimana kita bisa membantu perusahaan mencapai target, ujar April Klimkiewicz, seorang penasihat karir. Nomor 3, hindari kata Terkadang kita blank atau bingung harus berkata apa saat tes wawancara. Membiarkan jeda pembicaraan diisi dengan atau ungkapan sejenis menunjukkan bahwa kita tidak memiliki hal lain dalam pikiran. Jika pikiran kosong atau lagi bingung dan butuh waktu sejenak untuk berpikir, cobalah untuk mengatakan, itu pertanyaan yang bagus, coba saya pikirkan sebentar. Pernyataan ini membuat kita lebih tenang dan tidak gugup. Nomor 4, kita harus menghindari seperti sudah saya katakan sebelumnya. Penasihat karir Donna Shannon mengungkapkan bahwa pernyataan semacam ini menandakan bahwa pewawancara tidak mendengarkan apa yang kita katakan. Bahkan, ini juga bisa mengisyaratkan kita tidak memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan karena kita harus mengulang informasi. Yang nomor 5 yang harus kita hindari, pekerja keras, cepat belajar, motivasi tinggi. Kita tidak boleh saja berpikir bahwa sifat ini adalah karakter positif yang dimiliki, akan tetapi sifat-sifat ini sudah umum dan pasaran dalam dunia perekrutan kerja. Sifat-sifat klise yang tidak memiliki arti apa-apa. Sifat-sifat tersebut tidak menggambarkan apa yang membuat kita menjadi spesial dan pantas untuk sebuah perusahaan. 6. Seberapa besar kesempatan untuk saya diterima? Jika kita menanyakan kesempatan ini menjadi berkurang, ini adalah keputusasaan. Sebaiknya kita menyatakan bahwa prospek bekerja di perusahaan ini sangat menyenangkan dan kita akan menjadi bagian yang bermanfaat bagi tim. Hal tersebut diungkapkan oleh Painter. 7. Yang harus kita hindari, saya tidak memiliki pertanyaan apapun tentang perusahaan ini. Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Painter, pewawancara bukan sekedar basa-basi ketika bertanya kepada kita apakah kita memiliki pertanyaan seputar perusahaan atau posisi yang dilamar. Pertanyaan semacam ini menguji ketertarikan dan pengetahuan kita mengenai perusahaan. Nomor 8 yang terakhir, yang harus kita hindari, kapan saya bisa mulai bekerja? Menanyakan pertanyaan semacam ini bisa saja membuat kita terlihat keren dan percaya diri. Akan tetapi menurut Painter, ini malah membuat akan kita terlihat arogan, tidak profesional, dan lancang. Sebaiknya kita harus mengatakan adalah, terima kasih banyak atas waktunya, saya menantikan kabar baik dari Anda. Sahabat Ali Rose, mungkin itu yang bisa kita sharingkan, hal-hal terkait yang harus kita hindari saat wawancara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.